Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik baru SMP Negeri 2 Tosari 1 Atap. Perkenalkan, di sini saya Giandri Widodo SPD. Di sini saya mengampu guru IPS di SMP Negeri 2 Tosari 1 Atap. Saya ucapkan selamat datang calon pemimpin bangsa di SMP Negeri 2 Tosari 1 Atap. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Di sini masih MPLS menggunakan media daring ataupun online. Hal ini dikarenakan meningkatnya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia ataupun adanya himbauan PPKM darurat. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa bertemu secara langsung dengan saya. Tetap jaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak tentang bagaimana wawasan Wiyata Mandala. Apa sih peran Wiyata Mandala untuk kalian sebagai peserta didik baru, dan apa saja sih unsur-unsur yang melekat pada Wiyata Mandala. Oke, arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Di sini ada yang tahu peserta didik baru tentang apa sih yang disebut dengan Wiyata Mandala itu? Nah, ada yang tahu? Nah, kalau tidak, mari kita bahas satu persatu, pelan-pelan saja, kita menikmati saja. Wiyata Mandala. Wiyata artinya adalah sebuah pendidikan. Nah, artinya adalah Wiyata adalah pendidikan. Kemudian Mandala. Mandala bisa diartikan sebagai tempat ataupun lingkungan. Jadi apa artinya? Wiyata pendidikan, Mandala tempat ataupun lingkungan. Nah, ketika digabung bagaimana Wiyata Mandala? Nah, Wiyata Mandala memiliki arti sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Nah, artinya adalah, jadi kalian harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Kalian harus bertanggung jawab di SMP Negeri 2 Tosari 1 Atap sebagai tempat kalian menuntut ilmu. Nah, arti dan makna Wiyata Mandala seperti itu. Mudah ya? Oke, lanjut. Yang kedua adalah unsur-unsur Wiyata Mandala. Apa sih unsur-unsur Wiyata Mandala itu? Yang pertama adalah sekolah. Nah, unsur Wiyata Mandala, sekolah. Sekolah kalian mana? Sekolah kalian di SMP Negeri 2 Tosari 1 Atap. Nah, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Nah, sudah tahu ya artinya, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Lingkungan apa tadi? Mandala. Pendidikan Wiyata. Nah, sekolah bisa diartikan seperti itu. Nah, setelah sekolah ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Unsur yang ketiga adalah guru dan orang tua siswa. Jadi di sini guru dan orang tua siswa harus berkolaborasi ataupun saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi orang tua kalian nantinya tetap akan berkomunikasi dengan guru. Agar apa? Agar pendidikan kalian di luar sekolah dan di dalam sekolah itu berimbang. Nah, jadi tidak timpang ya. Oke, lanjut. Selanjutnya unsur keempat adalah warga sekolah. Nah, warga sekolah itu meliputi kalian juga, ya, meliputi siswa baru juga, itu warga sekolah. Meliputi kepala sekolah, guru. Nah, itu warga sekolah. Nah, warga sekolah dimanapun tempat itu harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Nah, kalian sebagai siswa baru nantinya harus menjaga dan
menjunjung tinggi martabat sekolah ya. Ingat-ingat ya, kalian harus, siswa baru tunjukkan bahwasanya kalian juga bisa menjaga martabat dan citra guru di luar sekolah. Selanjutnya adalah sekolah dan masyarakat. Nah, kalau tadi unsur yang pertama sekolah, kalau yang kelima sekolah dan masyarakat digabung. Kalau misalkan sekolah tidak ada masyarakat, bisa enggak jadi sekolah? Ya enggak bisa, karena sekolah membutuhkan masyarakat. Sekolah harus bertemu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah, jadi itu tadi adalah kelima unsur-unsur Wiyata Mandala. Jadi bisa kita tanyakan, kalau misalkan kelima unsur itu tidak ada di Wiyata Mandala, apakah bisa jalan? Nah, tentunya tidak bisa jalan secara maksimal, atau mungkin tidak bisa jalan. Kita contohkan saja, kalau misalkan tidak ada unsur kepala sekolah. Nah, kalau tidak ada unsur kepala sekolah, tidak akan jalan karena tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mengarahkan. Kalau misalkan di sekolah tidak ada guru dan orang tua siswa, apakah bisa terjadinya Wiyata Mandala di situ? Tidak bisa. Kalau misalkan tidak ada warga sekolah, tidak bisa ya. Jadi kalau misalkan unsur-unsur Wiyata Mandala itu harus ada semua, kelima unsur itu. Oke, kalau sampai di sini jelas ya. Oke, kalau jelas kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk sekolah dan fungsinya. Apa sih fungsi kalian bersekolah itu apa? Tujuan kalian untuk sekolah itu apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah fungsi sekolah. Nah, sekolah merupakan tempat penyelenggara PPM menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Nah, sekolah fungsinya kurang lebih seperti ini. Fungsi sekolah ya. Nah, fungsi sekolah kalian juga harus memahami ya, tujuan saya sekolah itu apa sih, fungsinya itu saya sekolah itu apa sih. Sekolah itu adalah sebagai tempat masyarakat belajar ya, karena memiliki apa, tata tertib yang mengatur hubungan antar guru, pengelolaan pendidikan siswa dalam PPM yang mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam susunan yang dinamis. Jadi kalau misalkan kalian bertujuan sekolah, fungsi sekolah, nah fungsi sekolah ya begini ya, untuk membentuk karakter kalian supaya karakter kalian lebih dewasa dan lebih baik lagi ya. Oke. Selanjutnya adalah ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Nah, ciri-cirinya apa sih sekolah sebagai masyarakat belajar? Kalau kalian sekolah, apakah benar kalian belajar? Nah, kalau misalkan kalian tidak masuk dalam ciri-ciri masyarakat belajar ini, berarti kalian belum sekolah. Oke, jadi kalian harus perlu tahu ya, khususnya untuk peserta didik baru. Nah, ciri-ciri belajar. Nah, ada guru dan siswa, kemudian timbulnya PPM atau proses belajar mengajar di dalam kelas yang tertib. Nah, bagi kalian yang belum tahu, PPM itu adalah proses belajar mengajar yang tertib. Nah, ciri-ciri sekolah ya sebagai masyarakat belajar, ada guru dan ada siswa, kemudian timbullah PPM yang tertib. Terus selanjutnya adalah tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Jadi kalian ketika datang ke sekolah harus sadar dan harus bekerja keras kalian menuntut ilmu. Kalau kalian tidak bekerja keras, berarti bukan masyarakat belajar. Jadi kalian untuk siswa baru harus belajar lebih keras lagi. Selanjutnya adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, kalian tahu Indonesia seutuhnya, ciri-ciri masyarakat Indonesia adalah gotong royong. Jadi ketika kalian belajar di sekolah atau masyarakat belajar di sekolah, itu harus membentuk karakter siapa kita. Kita adalah Indonesia, kita cinta Indonesia, kita cinta gotong royong. Jadi ketika ada masalah teman, harus kita bantu. Nah, itu adalah ciri-ciri masyarakat Indonesia, gotong royong. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip kalian
sekolah. Nah, prinsip-prinsip sekolah. Jadi SMP Negeri 2 Tosari 1 Atap itu juga memiliki prinsip ya. Nah, prinsip bersekolah ya. Yang pertama adalah sekolah sebagai wadah ataupun lembaga yang memberikan bekal atau hidup. Di SMP Negeri 2 Tosari 1 Atap juga ya, sebagai wadah, sebagai lembaga yang memberikan bekal hidup. Nah, yang kedua adalah sekolah sebagai institusi atau tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Nah, pendidik di sini adalah guru. Kalau misalkan peserta didik tidak belajar di bawah bimbingan guru ataupun pendidik, nantinya akan berjalan tidak baik atau mungkin tidak bisa berjalan ya, karena tidak ada yang membimbing. Kalau ada pembimbing ataupun pendidik, salah satunya adalah saya pendidik ya, saya mengajar mata pelajaran IPS. Nah, nanti di situ saya akan membimbing kalian supaya bagaimana kalian menerapkan ilmu-ilmu sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Jadi sekolah itu harus adil, tidak membeda-bedakan peserta didik baru yang ganteng dan yang jelek, itu tidak membeda-bedakan ya, sama ya, sama. Kita adalah keluarga begitu ya. Terus yang keempat adalah sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Jadi ketika kalian berminat di bidang olahraga, misalnya seperti sepak bola, nari, musik, nah nanti pendidik ataupun guru pembina itu akan memfasilitasi kalian agar bakat dan minat kalian terfasilitasi atau terarah dengan baik. Nah, gitu ya. Prinsip sekolah selanjutnya adalah sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi maksudnya. Jadi sesuai potensi kalian. Nah, sebagai apa? Sebagai wadah ya, sebagai wadah potensi kalian. Yang keenam adalah sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial. Jadi ya penting ya, kemampuan emosional dan sosial harus selaras, harus sebanding, harus seimbang antara emosional dan sosial. Kalau untuk emosional kalian bisa pengendalian diri ya. Kalau misalkan kalian lagi emosi, kalian bisa mengendalikan diri. Nah, itu adalah prinsip dasar sekolah, bisa mengembangkan emosional kalian. Dan sosial, nah sosial itu mencakup tenggang rasa, tolong menolong antar peserta didik, itu kita bina atau kita kembangkan. Selanjutnya adalah sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Nah, sikap dan watak kalian juga harus dikembangkan di sekolah ya. Wahana pengembangan mana? Ya sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Tosari. Di sikap dan watak kalian harus mencerminkan sebagai orang-orang terpelajar ya. Sikapnya harus elegan, wataknya harus baik ya. Begitu. Yang kedelapan adalah sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Jadi untuk kalian yang masih dalam masa puber ya, ataupun masih remaja, ini kan banyak bergelut di dunia kelabilan, atau misalkan di dunia pacaran, apalagi teknologi sekarang sudah sangat maju ya. Jadi untuk komunikasi itu sangat mudah. Jadi pendewasaan diri ataupun pendewasaan dini, lebih dini itu kita wadahi ya, kita bimbing. Bagaimana bimbingnya? Nanti ada guru BK, nanti ada kesiswaan ataupun guru-guru yang lainnya. Selanjutnya adalah sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Nah iya dong, kalau misalkan sekolah tidak bagian dari masyarakat belajar, nah bagaimana nantinya sekolah akan dibawa? Kalian sebagai targetnya peserta didik itu harus belajar, begitu ya. Belajar itu tidak hanya di sekolah, di masyarakat pun bisa gitu, tapi dengan batasan-batasan yang wajar. Nah itu tadi adalah prinsip ya, prinsip sekolah. Nah sekarang kita lanjut ke
penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Nah, apa saja sih penataan Wiyata Mandala dalam ketahanan sekolah yang kita butuhkan ya? Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, jadi ketika kalian melakukan pelanggaran itu harus ditindak secara konsisten dan berkelanjutan ya. Jadi kalau siswa melanggar misalnya sering telat, itu harus dididik secara berkelanjutan. Apa sih masalahnya? Kenapa sih peserta didik itu telat? Nah, kalian juga besok akan dibimbing. Kalau misalkan kalian telat ya, sering telat, tapi kalau kalian tidak telat tertutup ya tidak masalah. Oke, lanjut saja. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Nah, jadi di SMP Negeri 2 atau Sari 1 Atap itu ada komite sekolah namanya Pak Wahyudi. Nah, beliau sangat perhatian dengan sekolah. Nanti kalian akan bertemu dengan beliau dan akan dijelaskan sedetail mungkin tentang bagaimana situasi dan kondisi yang ada di SMP Negeri 2 Tesari 1 Atap. Yang keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Nah, jadi kalau saya bisa jangan, kalau bisa kalian jangan bermasalah ya. Tapi kalau ada yang bermasalah, itu nanti kita akan mengadakan penyuluhan bagi orang tua. Itu tergantung tingkatnya, tingkat keberatan masalah. Kalau misalkan masalahnya berat, nanti kita akan panggil orang tua. Kalau sangat berat dan mungkin tidak bisa ditanggulangi oleh sekolah nantinya akan mengembalikan peserta didik ke orang tua. Misalnya apa? Misalnya siswa melakukan pemerkosaan, misalkan ya, itu akan kita keluarkan atau kita akan kembalikan kepada orang tua karena itu pelanggaran berat gitu ya misalkan. Tapi saya kira tidak akan terjadi karena saya lihat peserta didik baru di SMP Negeri 2 tetap luar biasa baik. Lanjut, yaitu adalah mengadakan penyuluhan dan pembinaan kecerdasan hukum bagi siswa. Maksudnya kesadaran hukum bagi siswa. Jadi nanti ada penyuluhan ataupun pembinaan terhadap siswa terkait kesadaran hukum bagi siswa. Selanjutnya yang keenam adalah pembinaan dan pembagian keimanan, ketakwaan, etika, moral, Pancasila, kepribadian sopan, santun, dan disiplin. Ini salah satu pembentukan karakter ya untuk kalian. Nah, jadi setiap kalau masa normal ya, kalau sebelum pandemi COVID-19 ini, waktu masih sebelum pandemi ya, itu kita setiap pagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tujuannya adalah kita membentuk etika bermoral Pancasila, mencintai bangsa dan negara. Terus kemudian ada tegur sapa salam, itu juga membentuk sopan santun. Terus beribadah, itu juga membentuk keimanan dan ketakwaan. Terus yang ketujuh adalah pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca. Nah, nanti ini masuknya ekstrakurikuler begitu ya, nanti juga akan dijelaskan dalam materi berikutnya, khususnya di ekstrakurikuler pramuka. Nanti ini pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca. Nah, ini nanti masuk ke ekstrakurikuler. Terus kemudian mengikutsertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Nah, ini juga masuk ke ekstrakurikuler. Di situ ada pramuka, ada pelatihan komputer juga ada sebelum pandemi. Tapi nanti kalau misalkan masa pandemi, nanti akan akan diinstruksikan ataupun akan dikaji lebih jauh lagi bagaimana kedepannya baiknya. Oke. Selanjutnya adalah mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Nah, di sini kakak-kakak tingkat kalian juga dulu mengadakan karya wisata. Ada yang ke Bali, ada yang ke Jogja. Nah, ketika kalian berminat, tentunya kita akan mengadakan karya wisata. Tentunya kalau misalkan pandemi ini sudah berakhir, gitu ya.
Selanjutnya adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Nah, mekanismenya apa sih? Pelaksanaannya bagaimana sih Wiyata Mandala? Di sini ada dua ya. Yang pertama preventif ya. Preventif itu artinya ya, yang pertama dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya pendahuluan secara dini atau permasalahan timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya yang dilakukan secara terpadu, bertahap dan pelan. Nah, ini sebelum terjadi jadi ya. Yang pertama memelihara sekolah dalam lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Misalnya gerbang selalu dikunci itu karena supaya siswa tidak tidak melakukan hal-hal yang negatif. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis. Pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Yang ketiga, membentuk jaringan-jaringan pengawas kontrol rahasia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan. Nah, perpeloncoan di sini adalah pembulian ya. Ketika kekerasan verbal ataupun non verbal itu nanti kita akan hilangkan sedini mungkin ya. Jadi tidak boleh kalian membuli antar peserta didik baru, itu tidak boleh. Karena itu nanti akan berakibat secara psikis ataupun psikologi terhadap siswa yang dibully. Itu tidak boleh. Dan nanti siswa yang melakukan perpeloncoan akan ditindak tegas oleh sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 atau Sari 1 Atap. Yang kelima adalah meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Jadi kalau siswa dari luar sekolah ataupun kelompok yang dari luar sekolah itu akan kita minimalisir. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran ataupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Yang ketujuh, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal ataupun akhir semester dalam masa liburan sekolah. Ini nanti kita akan laksanakan ketika PPKM sudah darurat ataupun pandemi sudah reda atau dan kemudian kita bisa mengadakan tatap muka secara terbatas. Nanti juga kita sesuai instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan ataupun pusat. Selanjutnya adalah peningkatan keamanan dan ketertiban khusus pada saat berangkat atau usai sekolah. Nah, ini tahap selanjutnya dalam mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala adalah represif ya, atau saat terjadi upaya penindak siswa atau sudah terjadi. Kan tadi preventif sebelum, sekarang sesudah atau saat itu terjadi. Nah, yang pertama upayanya ya mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Nah, jadi kita melakukan mediasi. Kalau misalkan bisa dimusyawarahkan itu, kenapa tidak gitu ya. Yang kedua, membatasi areal tempat terjadinya aksi. Nah, kalau misalkan ada kerusuhan, tawuran antara siswa misalkan, kita akan membatasi area terjadinya aksi dan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan anarkis. Yang ketiga adalah menetralisir isu-isu yang berkembang. Nah, ini hoax ya. Apalagi zaman sekarang itu banyak hoax atau berita bohong. Nah, nanti kita akan menetralisir isu-isu yang sudah berkembang atau mencegah timbulnya isu-isu baru. Terus berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terjadi pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Yang kelima, mengungkapkan lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atau atas kasus yang timbul dalam dan menyelesaikan secara hukum. Yang keenam, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran, nanti kita akan mengadakan sanksi. Kalau misalkan sanksinya berat, itu kita akan kembalikan ke orang tua. Tapi kalau sanksinya ringan, biasanya kita akan melakukan pembinaan secara bertahap, baik oleh kesiswaan maupun oleh guru BK ataupun wali kelas. Nah, itu tadi bagaimana tentang wawasan Wiyata Mandala yang saya bahas ya. Semoga bermanfaat.
Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan hubungi saya di grup WhatsApp ataupun bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas tubuh, semangat belajar untuk Indonesia Jaya. Saya akhiri. Saya Giandri Widodo pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.